Welcome to my channel. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali melayani Anda dengan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memerdekakan dan memberkati kehidupan kita semuanya. Hari ini kita akan berbicara satu tema yang sangat penting, yaitu bagaimana cara kita untuk memandang Kristus. Karena seringkali pernyataan bahwa memandang Kristus dalam kehidupan adalah sesuatu yang penting. Fokus kepada Kristus adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi secara praktis, pemikiran apa yang harus kita kenakan setiap hari, itu yang seringkali menjadi pertanyaannya. Karena terlalu mudah ketika kita berbicara soal, ayo kamu pandang Kristus, jangan pandang manusia. Maksudnya apa? Nah, ketika kita mengerti dari penggalian firman Tuhan pada hari ini, maka itu saya percaya akan sangat memberkati Anda untuk mempraktekkan pola pikir yang benar dari arti atau makna memandang Kristus dalam kehidupan sehari-hari Anda dan saya. Mari kita lihat dulu seberapa penting atau mengapa penting untuk memandang Kristus. Firman Tuhan saya akan bacakan dari 2 Korintus 3 ayat ke-18 dikatakan, jadi dengan muka yang tidak lagi berselubung, kita semua memandang Tuhan dan memancarkan kemuliaan-Nya. Kita menjadi seperti cermin. Dengan demikian Tuhan Yesus, yaitu oleh Roh-Nya, mengubahkan kita sehingga kita menjadi semakin sempurna memancarkan kemuliaan-Nya. Yang baru saja saya bacakan itu dari terjemahan sederhana Indonesia, versi atau edisi 2.5. Nah, Bapak Ibu, dikatakan dengan jelas, dengan muka yang tidak lagi berselubung. Artinya, kita karena sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, tidak seperti orang-orang yang belum bertobat. Mereka membaca perjanjian lama, ada selubung menutupi mata rohani mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Allah yang ada di dalam wajah Kristus. Nah, itu sebabnya ketika kita sudah bertobat, Paulus katakan, muka kita tidak lagi berselubung. Kita memandang Tuhan Yesus. Ketika kita baca Alkitab Perjanjian Lama, kita bisa melihat Kristus ada di situ. Kita bisa melihat lambang-lambang yang menggambarkan Kristus, pengorbanannya, kasihnya, kesetiaannya, karakternya, nubuatan tentang Dia bisa kita temukan dan kita melihat itu digenapi di dalam perjanjian yang baru. Itu arti tidak berselubung. Tetapi dikatakan di sini kita memandang Tuhan dan memancarkan kemuliaan-Nya, sehingga kita menjadi seperti cermin. Artinya saat kita memandang Tuhan Yesus, maka katanya kita memancarkan kemuliaan. Dengan kata lain, makin kita memandang Dia, makin kemuliaannya memancar. Makin kita jarang memandang Dia, makin jarang pula atau kecil pula sinar kemuliaannya itu bisa memancar atau memantul. Bayangkan sebuah cermin. Karena tadi Alkitab bilang kita menjadi seperti sebuah cermin. Kalau kita bercermin pada sebuah cermin, Bapak Ibu Saudara, cerminnya kotor, maka cermin tadi tidak bisa memantulkan gambar dan rupa kita dengan baik atau dengan jelas, dengan clear. Betul Bapak Ibu? Tapi ketika kita membersihkan cermin tersebut, otomatis tentu saja cermin tadi menjadi bersih dan bening, sehingga dapat memantulkan gambaran kita yang sedang bercermin. Nah, saat ini katanya, Paulus katakan kita seperti cermin. Kristus sedang memandang cermin, yaitu memandang kita. Kita memandang Kristus enggak? Nah, saat kita menjadi cermin memandang Kristus, pastikan supaya gambar Kristus itu memantul kepada dunia yang terhilang, kepada orang-orang sekeliling kita. Pastikan kita sebagai cermin harus bersih juga. Sebab kalau kita sebagai cermin, cerminnya kotor, orang nggak bisa melihat gambar dan rupa Kristus melalui kita, yaitu cermin tadi. Karena mereka nggak bisa lihat Kristus secara langsung. Mereka hanya bisa melihat Kristus melalui cermin, melalui Anda dan saya. Makanya Anda dan saya harus punya pola pikir, cara praktis bagaimana supaya cermin kita bersih, sehingga bisa memantulkan gambar dan rupa Kristus kepada dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu hal yang sangat penting untuk kita mengerti. Kemudian dikatakan, dengan demikian, nah inilah proses yang terjadi saat kita terus membersihkan cermin hidup kita, cermin hati kita, cermin diri kita, maka yang terjadi sebetulnya kita akan memancarkan kemuliaan Dia oleh karena sebuah campur tangan dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dikatakan Yesus, yaitu oleh Roh-Nya yang kudus, Roh Kudus di dalam hati Anda dan saya, mulai mengubahkan kita. Nah, inilah proses pembersihan yang dilakukan. Oleh pertolongan Roh Kudus, kita membersihkan cermin hidup kita. Nah, sehingga katanya Roh Kudus itu membuat rupa Kristus tadi makin bersinar, makin memancar, makin sempurna gambarnya.
Itu pekerjaan Roh Kudus dan kerjasama dengan kemauan kita. Kerendahan hati kita untuk mau dibersihkan. Sebab dikatakan rohnya lah yang mengubahkan kita. Artinya membersihkan cermin. Membersihkan kita sebagai cermin supaya tampilan bayangan Kristus nggak menjadi blur, nggak menjadi buram, menjadi semakin jelas. Dikatakan menjadi semakin sempurna, memancarkan kemuliaannya. Wow, dahsyat sekali. Itulah kenapa kita sangat penting untuk belajar secara praktis memandang Kristus. Karena Roh Kudus akan bekerja sama dengan kita untuk membersihkan semua kotoran di cermin itu, dan rupa Kristus akan makin nyata. Nah, berikutnya kita lihat sama-sama apa maknanya kalau gitu secara praktis memandang Kristus itu. Di mana Roh Allah juga bekerja membersihkan kita sebagai cerminnya. Ibrani 12 ayat 1-3, terjemahan sederhana Indonesia lagi. Oleh karena semua itu, saudara-saudari, marilah kita ingat dan mengikuti cara hidup para pahlawan iman kita yang sudah mendahului kita dan yang sedang menanti-nantikan kita sekarang. Jadi, marilah kita lepaskan dan tinggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Marilah kita terus berjuang mencapai tujuan kita. Dalam pertandingan ini, biarlah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dialah Raja dan pahlawan iman yang terutama bagi kita, dan yang sudah menyelesaikan pertandingan yang diberikan kepadanya dengan sempurna. Dia rela menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib, karena dia memandang terus ke depan kepada sukacita yang disediakan untuk dia di kemudian hari. Sekarang, dia sudah duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping tahta Allah. Karena itu, biarlah kita selalu merenungkan teladan Yesus yang berdiri teguh ketika orang-orang berdosa, menghina dan menganiaya dia dengan sangat kejam. Kalau kita meneladani Yesus, kita tidak akan gampang lemah dan putus asa. Wow, di sini kita melihat makna memandang Kristus berarti begini, biarlah kita selalu merenungkan teladan Yesus. Wow, kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan yang biasa kita baca, TB, terjemahan baru, dikatakan ingatlah selalu akan dia. Nah, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, biarlah kita selalu merenungkan teladan Yesus. Karena kalau kita meneladani Yesus, bukan hanya mengingat dia, tapi meneladani, merenungkan teladannya. Untuk apa merenungkan teladannya? Hidupnya, kata-katanya, perkataannya, kesederhanaannya, tindakannya, tingkah lakunya, pikirannya, hatinya, kita teladani itu. Bukan hanya untuk direnungkan teladannya, tapi kita mau teladani itu. Dan dikatakan roh Yesus oleh rohnya, Roh Kudus yang ada dalam kita, akan mengubah kita makin serupa dengan sang teladan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Secara praktis bagaimana sih kita mau meneladani Kristus, Bapak Ibu Saudara? Secara praktis bagaimana sih kita mau meneladani Kristus dalam hidup sehari-hari kita? Nah, kita perlu mengenakan beberapa pola pikir yang perlu kita praktekkan untuk meneladaninya, untuk memfokuskan diri. Ingatlah selalu akan dia. Yang pertama adalah Matius 7 ayat 5. Dikatakan begini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini pemikiran pertama yang perlu kita kenakan dalam arti secara praktis bagaimana kita memandang Kristus, mengingat dia atau merenungkan teladannya. Yesus berkata, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas dan mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dengan kata lain, kita perlu setiap hari belajar melihat dulu ke dalam diri kita sebelum ke dalam orang lain. Nah, persoalannya banyak kali kita gagal meneladani Kristus atau fokus pada Kristus karena fokus kita adalah orang lain. Kita melihat kesalahan orang lain, kita melihat kelemahan orang lain, atau kita lihat orang lain lebih kaya, lebih tenar, lebih hebat, barang-barang yang dipakai lebih dahsyat, lebih mewah dari kita, lebih keren dan sebagainya. Kita lupa melihat diri kita. Udah belum kita hari ini menjadi semakin seperti Yesus daripada hari yang lalu? That's
The problem dari kebanyakan orang, itu masalah dari banyak orang Kristen. Kenapa kita nggak bisa meneladani Yesus? Inilah makna pertama bagaimana kita fokus atau memandang Kristus. Barulah katanya kamu bisa keluarin selumbar dari mata saudaramu. Kita dulu urus diri kita. Ada ngebalok di mata kita. Udah belum hari ini saya ramah seperti Kristus? Udah belum hari ini saya mengasihi seperti Kristus? Udah belum saya sabar seperti Kristus? Menguasai diri, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera seperti Kristus? Udah belum pikiran saya, perasaan saya kenakan pikiran dan perasaan Kristus hari ini? Ini poin pertama, lihat kepada diri kita lebih dulu sebelum kita melihat kepada orang lain. Yang kedua, Galatia 4 ayat 19. Ini cara kedua. Dikatakan, hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, ini satu pemikiran yang sangat penting. Paulus katakan sampai rupa Kristus nyata. Untuk ini dia berusaha dengan kata-kata, aku menderita sakit bersalin. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang wanita mau bersalin, sakitnya seperti apa? Saya ingat sekali waktu itu, istri saya melahirkan putri pertama kami, sampai tangan saya dicubit-cubit, dipegang sampai pada bekasnya itu. Wah, saudaraku, kenapa? Karena sakitnya minta ampun. Anak kedua saya pikir bakalan gak terlalu sakit. Sama, dicubit juga, dipegang tangan saya di rumah sakit. Saya hadir di situ. Bagaimana menderita sakit bersalin itu. Bahkan beberapa hari sebelumnya menjelang makin dekat beberapa jam. Bukan yang keberapa. Sakitnya minta ampun. Dan Paulus katakan, aku rela, aku sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus dalam kamu itu nyata. Sampai kamu itu makin seperti Yesus. Nah, inilah yang disebut tadi. Kalau yang pertama, lihat dulu diri kita. Ada balok nggak? Cek hari ini kita udah kayak Yesus belum? Baru kita berhak masuk ke langkah kedua. Bagaimana arti memandang Yesus? Kita mulai lihat kepada orang lain. Orang lain udah seperti Yesus belum? Tanpa menghakimi mereka. Karena tadi kita sudah lebih dulu menunjuk pada diri kita. Sekarang kita mau lihat dan kita mau tolong mereka menderita sakit bersalin, berdoa syafaat buat mereka, membimbing mereka, mendorong mereka, menguatkan iman mereka, menasihati, menegur, mendisiplin. Itu gambaran yang Paulus katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Charles G. Finney adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk kebangkitan rohani atau disebut Bapak Kebangunan Rohani Modern. Beliau berkata, a revival may be expected when Christians have a spirit of prayer for a revival. Satu kebangunan rohani bisa diharapkan ketika orang-orang Kristen punya roh doa untuk sebuah kebangunan. Nah, dia gambarkan roh doanya seperti ini. That is, yaitu, when they pray as if their hearts were set upon it. Ketika mereka berdoa, seolah-olah hati mereka sudah terpancang dalam api kebangunan tersebut. Hati mereka sepenuhnya dituangkan untuk melihat kebangkitan rohani orang-orang itu. When Christians have the spirit of prayer for revival. Ketika orang-orang Kristen punya roh doa untuk satu kebangkitan rohani. When they go about groaning out their heart's desire. Ketika kemanapun mereka pergi, hati mereka, erangan mereka adalah kebangkitan rohani. Desire, passion hati mereka hanya kebangunan rohani. When they have real travail of soul. Ketika mereka punya, orang-orang Kristen ini punya satu doa yang travail, satu doa yang begitu bergumul, menderita sakit bersalin untuk jiwa-jiwa. Nah, ini dia yang Paulus ungkapkan. Sudah belum kita punya pemikiran seperti ini? Hari ini, apakah saya sudah menolong orang lain bertumbuh serupa Yesus? Apakah saya sudah memperkenalkan Kristus kepada orang sekeliling saya? Ini dia maksudnya, kita mulai melihat orang lain. Sudahkah orang lain sudah seperti Yesus? Kalau belum, kita udah tolong belum? Bukan kita hakimi. Kita udah bantu mereka belum? Kita udah syafaat belum? Travail for the soul. Kita mengerang untuk jiwa mereka selamat, dibentuk rupa Kristus nyata dalam mereka. Sudah belum? Nah, itu pikiran kedua yang harus kita miliki secara praktis kalau kita mau belajar memandang Kristus setiap hari. Pikiran yang ketiga dalam Roma 11 ayat 36, Bapak Ibu, yang perlu kita gunakan setiap hari. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, dari satu ayat ini saja ada 4 pemikiran yang menjadi pemikiran kita tiap hari. Artinya begini, sebab segala sesuatu dari Dia. Apakah hari ini Kristus masih satu-satunya sumber saya atau tidak? Pikirkan. Jangan-jangan saya sudah mulai khawatir. Saya pikir sumber saya adalah karena saya khotbah.
Saya kira sumber hidup saya adalah karena saya digaji. Saya kira sumber hidup saya adalah saya punya tabungan. Saya punya pengharapan sama orang-orang tertentu yang mungkin bisa menolong saya dan sebagainya. Singkirkan semua pemikiran itu. Jadikan Kristus satu-satunya. Sebab dikatakan segala sesuatu, berarti nothing else, nggak ada yang lain. Segala sesuatu adalah dari Dia. Sumber hidupmu, gajimu, upahmu, semua dari Dia. Makananmu, minumanmu, pakaianmu, semuanya dari Dia. Dialah jadi sumber satu-satunya buat hidup Anda. Kemudian yang kedua dikatakan, bukan hanya segala sesuatu dari Dia, tapi oleh Dia. Pikirkan ini, apakah hal yang sedang saya lakukan hari ini dengan kekuatan Kristus atau bukan? Jangan-jangan saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, kepintaran saya sendiri, pembelajaran saya sendiri, mengandalkan orang lain dan sebagainya. Apakah hanya Kristus sumber kekuatan saya? Ketika Anda bekerja, Anda belajar, Anda menjadi suami, Anda menjadi istri, menjadi anak, menjadi orang tua, apakah Anda lakukan dengan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, atau mengandalkan dirimu sendiri atau mengandalkan yang lain? Pikirkan itu. Kemudian arti fokus pada Kristus juga begini. Masih di Roma 11:36 dikatakan bukan hanya dari Dia, oleh Dia, tapi kepada Dia. Tanyakan dalam diri kita tiap hari, apakah hal yang sedang saya kerjakan ini kepada Kristus, untuk Kristus atau tidak? Apakah ini hanya untuk ego saya, kesenangan daging saya, supaya dipandang hebat, dihormati orang, supaya saya kelihatan luar biasa, untuk menunjukkan bahwa saya orang yang kaya, untuk menunjukkan bahwa saya orang yang punya prestasi? Apakah untuk Tuhan atau untuk saya? Untuk kerajaan saya, untuk kerajaan Tuhan? Untuk kepentingan saya, apa untuk kepentingan Tuhan? Itu penting. Kemudian berikutnya dikatakan, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Artinya, apakah yang saya sedang kerjakan hari ini memuliakan Kristus selama-lamanya atau tidak? Apakah untuk kemuliaannya atau untuk kemuliaan manusia? Untuk hormat Allah atau hormat saya? Hormat organisasi dan sebagainya? Tidak. Semua dilakukan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi kemuliaannya. Nah, pemikiran terakhir yang keempat, Galatia pasal 2 ayat 19-20, Alkitab katakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan ayat ini. Orang yang memandang Kristus harus belajar menyadari setiap saat, setiap waktu dalam hati dan pikirannya. Bila perlu dia mengucapkannya dalam pikiran, bergumam sambil di kantor, sambil melayani, sambil ngobrol, sambil jalan, sambil olahraga, mungkin lagi di mall dan sebagainya. Ingat, aku telah mati. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Sekarang Kristus hidup dalam aku, bukan aku sendiri lagi. Terus ingatkan, aku sudah mati. Sekarang hidupku bukan aku sendiri lagi, tapi Kristus. Bila perlu nyanyikan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ini hidup yang paling penuh sukacita dan kemenangan yang gak bisa dibeli dengan uang. Damai sejahtera melampaui akal, gak bisa dibeli dengan keberhasilan-keberhasilan duniawi, saudaraku. Ini namanya the joy yang disebut joy yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Unspeakable joy, damai sejahtera melampaui segala akal. Menyadari Kristuslah yang hidup, bukan saya lagi. Gunakan pikiran itu setiap hari. Apakah hari ini? Terus ingatkan, apakah hari ini? Bahkan setiap hari. Apakah hari ini dan setiap hari saya sadar bahwa hidup saya bukan saya lagi. Saya udah mati. Waktu Yesus disalib, saya udah mati bersama Dia. Saya udah dikubur bersama Dia. Saya sudah hancur, dikubur artinya betul-betul mati. Nggak punya hak lagi, nggak punya ego, keinginan lain. Pemazmur katakan, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, pemazmur menunjukkan sekalipun tubuhku, dagingku, hatiku habis lenyap, ini bicara mati, Tuhan saja yang aku inginkan, enggak ada yang lain. Mobil mewah, rumah mewah, kecantikan, ketampanan, semua yang disebut hal-hal yang mewah buat dunia, kesuksesan yang dunia pikirkan sebagai lambang-lambang prestis, semua simbol-simbol kemewahan, keberhasilan, tidak ada artinya. Hanya Engkau yang aku inginkan di bumi. Kalau aku masih hidup sekarang, biarlah hidupku boleh memberi buah, kata Rasul Paulus. Kalau aku perlu tubuh, perlu pakaian, perlu makanan, sekedarnya supaya aku masih bisa pergi memberitakan Injil. Melihat murid-murid Kristus dihasilkan, murid-murid Kristus berbuah, semakin serupa dengan Yesus. Tubuh ini hanya kita pinjam sementara, kita harus rawat sebaik mungkin, sehat, cukup istirahat, berolahraga, makan yang betul-betul secukupnya, tidak berlebihan. Hidup yang secukupnya, tidak berlebihan, tidak bermewah-mewah. Kepentingannya tubuh ini kita butuhkan untuk memuliakan Tuhan Yesus, untuk memberitakan keselamatan. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Mari bangkit gereja Tuhan, bangkit para penuai. Lihat ladang sekelilingmu sudah menguning, jangan fokus pada yang lain. Fokus pada diri sendiri, karir, usaha, uang kita dan sebagainya. Fokusmu biarlah kepada Kristus yang ada di sebelah kanan Bapa. Lihat, renungkan teladannya dan teladani hidupnya dan rasul-rasulnya di gereja mula-mula. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada 4 cara berpikir, mempraktekkan melihat Kristus atau memandang Kristus setiap hari. Didik kami oleh Roh Kudus-Mu, Roh-Mu Tuhan Yesus yang Kau taruh dalam hati kami, supaya kami terus merenungkan teladan Yesus, terus berpikir dalam hidup kami, hari lepas hari kami melihat ke dalam diri kami terlebih dulu, karena kami tahu Tuhan Yesus ketika kami sadar ketidaksempurnaan kami, maka kami mulai mengambil jalan menuju kesempurnaan di mana Roh-Mu mengingatkan, menegur, menasihati dan membangun kami, sehingga rupa Kristus semakin nyata. Buat kami kemudian melihat kepada orang lain bukan untuk menghakimi kekurangan mereka karena mereka belum seperti Yesus juga, tapi kami mau menolong mereka, bersyafaat, travail for their soul, menangis, mengerang Tuhan Yesus sampai jiwa-jiwa ini diselamatkan dan rupa Kristus terbentuk juga di dalam mereka. Yang kami juga pengen ambil pemikiran bahwa segalanya dari Engkau, segalanya oleh Engkau, segalanya kepada Engkau dan bagi kemuliaan-Mu saja. Segalanya Tuhan, gak ada yang lain yang kami andalkan dan gak ada yang lain yang kami tuju, hanya Engkau Tuhan dan kemuliaan-Mu. Dan ajar kami Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh punya pemikiran bahwa hidup kami bukan kami lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam kami. Buat kami belajar menyadarinya hal ini Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat, sehingga rupa Kristus boleh makin nyata. Kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kami terima kekuatan yang baru hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang.